bersama Sebulan Band. Keren. Sebulan Band. Ih, kurang cute tau. Kan lagunya cute harusnya. Kita udah gak peduli sama Sebulan Band. Yang penting bintang tamu kita cantik sekali, Nona Kori. Coba kalau bintang tamunya Boyen gimana? Boyen. Ayo loh. Kurang Susah tulus, di-spell. lu nyanyinya kurang tulus. By the way, kita punya segmen baru di malam-malam namanya Telepon Tengah Malam. Yes. Wih, keren. Iya, jadi telepon tengah malam ini memberikan kesempatan untuk sahib malam berbagi cerita atau pengalaman pribadinya yang mungkin selama ini tidak diketahui banyak orang atau bahkan baru memiliki keberanian untuk speak up. Jadi cerita yang dikirim harus cerita yang cocok didengarkan dan dinikmati saat tengah malam nih. Jadi kalian boleh langsung aja kirim cerita kalian di WhatsApp kita di 08 1515223333 atau melalui email kita di malammalamnet@gmail.com. Ya, karena rahasia terjamin, jadi kalau mau nggak pakai nama juga nggak apa-apa ya. Iya, bebas-bebas betul. aja. Tenang. Kita ngobrol dulu sama Kori. Ini kan mau makan apa? Kori ini sebelumnya nih banyak makanan, ada hari. Mau makan apa, Mas? Mas, Tapi ntar aja lah ya, ngobrol aja dulu. ntar aja. Iya, ngobrol Mas aja. ini udah disediain tapi. Iya. Dan Kori dan suami ini sama Umar Syarif ini sudah menjalin hubungan udah lama. Berapa lama menikah? Menikahnya baru kemarin anniversary 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Keren. Kalau 11, kalau lebih dari 10 tahun nih kayak ada bronze golden gitu nggak sih? Yang golden tuh 25 tahun ya? Golden tuh Golden tuh 50 tahun. 50 ya? 50 tahun. Oh. Perak gitu. Perak Perak 25. tuh 25 ya? Perak Oh berarti 25. kalau ini tembaga. Aluminium. Tapi kompak banget loh laki bini ini. Fitness barengan. Oh. Produksi barengan kadang-kadang. Ya, Istrinya syuting, lakinya nemenin. Oh ya? Lo kalau Umar syuting, lo nemenin? Enggak. Iya benar. Enggak dong. Kan lebih pentingnya nemenin anak-anak di rumah. Bukannya kalau ketemuan terus kemana-mana bareng malah jadi Iya. cepat bosen gak sih? Betul. Ya ini alhamdulillah sih enggak ya. Jangan Santai-santai dong, aja. Pak. Bapak emang Enggak gitu? kan menurut teorinya kan kalau Iya, semakin biasanya gitu. sering ketemu kan makin sering ketemu kan makin ini. Bini saya golep aja saya mulai khawatir. Iya. Jadi sering ketemu ya. Kak Tiara udah mulai soalnya main golf. Kalau gua tuh sering ketemu malah senang, Sur. Oh ya? Makanan terjamin, nggak usah mikirin gua makan apa. Iya. Udah ada. Kadang lagi diam gini, tangannya masuk nyuapin. Oh gitu ya. Oh. Pantesan. Nyuapin apa, Bab? Nyuapin roti, nyuapin apa kayak. Mas udah, minumnya udah siap. Gua nggak mesen. Tapi Bab kadang-kadang Siapa yang mesen? Bab, tapi kadang-kadang emang pengen juga nggak punya kegiatan masing-masing gitu. Gua karena dari kemarin-kemarin tuh emang kegiatannya selalu masing-masing. Oh, Gua rindu kegiatan bareng kalau Ini stripping, lu. apalagi tiap malam Jumat dan malam-malam yang lainnya gitu. Kenapa malam Jumat duluan yang lu notice? Kenapa? Kenapa Iya. malam Jumat Kegiatan dulu? bareng. Kan hari biasa dimulai dari Senin, Kak. Ya karena kalau Jumat tuh hari Jumatnya anak-anak pelajarannya banyak. Jadi bikin So, PR-nya kan tuh ada diajarin sholat malam. Jumat, biasanya sedikit Iya, dong pelajarannya Jumat hari itu paling sedikit Oh, salah nih, sekolah di mana? Sekolah gua beda, sekolah gua Oh, beda. sekolah beda. Daerah rumah gua tuh beda semuanya. Mulai harinya hari Kamis berarti ya? Iya. Oke. Sorry sama Umar itu kalau lagi berantem, beda selisih paham itu biasanya diem-dieman atau langsung diselesaikan? Tergantung tempatnya. Kalau kita modelan yang problema kita simpan buat diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kayak lagi di tempat umum ya udah dikip dulu, nanti sampai berdua. Nah baru diomongin baik-baik. Berarti langsung diomongin? Langsung biasanya sih gitu. Gue bagus ya. nggak bisa tahan lama-lama memendam problema daripada aku nanti yang Pusing jadi ya? penyakitan. Jadi langsung. Jadi jerawat Ya batu. soalnya iya loh kata orang-orang. Mbak Dita, Yang Mbak suka Dita bikin- katanya kemarin ini. yang Kita suka juga bikin gitu. apa? Nasi. Tunggu belum. Iya, aku juga termasuk Iya. kayak gitu. Soalnya kayak modelnya kalau misalnya lagi berantem nih, ya persis. Karena kita nggak mungkin dong nyebar kayak kita berantem di tempat umum. Yang nggak itu etis kan gitu. emang nggak mungkin. Cuman di rumahnya ada orang-orang yang diem-dieman Diem-dieman. dulu, takes iya. time dulu. Aku text Gua time mungkin diem-diem. bisa seminggu. Lu lah. maunya yang mana? Tadi lu bilang nggak bisa, sekarang lu bilang bisa. Aku tergantung mood saat itu, Kak. Ini Kadang aku orang juga pondasinya belum kering, nggak punya pendirian ya. aku juga bingung kayak gitu masalahnya. Mas Surya katanya kemarin pesen nasi kucing minder. Kori ini berarti kalau di hubungan itu, di pernikahan itu termasuk orang yang kesel atau biasa aja kalau
tunggu dulu, jangan dibahas dulu gitu? Kayak didiemin gitu, dicuekin. Karena kan lu nggak bisa nahan Iya, lama-lama kan? Iya bener, kayak enggak lah, kesel lah pastilah. Jadi kalau misalnya emang ada apa-apa, biar sehat gitu. Karena biasanya kalau didiemin lama gitu, kadang kadar marahnya jadi berkurang kan. Iya. Kadar marahnya berkurang, akhirnya ntar numpuk, akumulasi, jadi segala macam meledak dari ya kalau A kayak gitu sampai ya? Z diomongin Oh, gitu. gitu ya? Oh, Jadinya aku kayak kayaknya orangnya kayak gitu, udah nggak boleh ya kak? kelarin, ya biasanya gitu. Soalnya ada yang bilang tuh kalau perempuan suami istri gitu, istrinya jadi sakit-sakitan apa segala macam karena banyak pikiran. Jadi segala macamnya nggak diomongin gitu ke suaminya. Jadi akhirnya ngebatin jadi penyakit. Oh, Nggak pantas mau penyakitan. pacar saya juga sakit-sakitan. Lu Dit juga Jadi pernah kayak ngomongin gitu, Dit? Iya, aku kadang malah sering mendem gitu kak. Makanya kadang-kadang untung aja aku punya kehebatan yaitu sering lupa masalah. Nah, Oh, itu. Dori. Jadi aku jadi mungkin dia aman-aman aja kali ya. Gue kalau berantem kenapa mbak gue di rumah yang sakit ya? Apa dia yang kepikiran ya? Bisa jadi. Iya bisa jadi, Takut ya? dia takut kan. Jadi Ngeri. maksudnya abis ini kalau misalnya nih aku kerja apa gitu. Kita yang berantem malah sehat-sehat aja. Namanya Tapi juga pernah nggak sih orang kesel? selisih paham. Kesel gara-gara didiemin? Oh, didiemin. Pernah kesel. Sate mau. Dengerin dong, aku lagi ngomong. Oh, iya, iya. Terus? Kesel kalau misalnya didiemin. Pernah tuh, jadi kayak, kan sebenarnya udah lama ya nikahnya. Terus kayak dia, kayak adalah pas posting foto-foto meme gitu yang bikin cemburu. Didiemin lo gue, beneran lo. Kayak, kamu kenapa? Aku sebel aja kamu posting meme gitu. Ya elah, ya kali deh. Terus Tapi ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Misalkan lu ngefans sama orang yang nggak mungkin. Nah gitu, nggak mungkin, jauh banget di luar nalar gitu. Terus kita posting kan ada meme-meme gitu yang kayak dipegang tangannya sama dia. Udah jangan pegang tangan aku, lepasin gitu. Nggak mungkin, tapi kesel. Ini abah ada dari mana ya? Hah? Apa sih? Bikin sereal dari tempe. Salah apa ya dia? Sereal tempe. Mau Pak, Surya? Kita lihat foto-foto ada orang didiemin nih. HBD ya. Tanggal 22 Agustus HBD lagi ya. Setahun. 2019 sama 2020. Nggak dibales soalnya. Halo sayang, lagi apa? Tuh kan nggak balas, jadi aku dikacangin nih. Oke awah, kesel banget, bye. Lah. Iya, kayak gitu bang. Itu 17-15. Semua 17-15. Tips kalau chat didiemin, chat lagi aja bilang azab yang suka ngerit chat doang, mayatnya nggak dikubur tapi dilatih doang. 5 menit kemudian di blok. Bisa jadi. Tapi ada orang-orang kayak gitu, perempuan tuh biasanya kalau lagi marah di telepon nggak diangkat-angkat. Ya itu. Iyalah. Itu biar apa sih? Biar apa sih? Biar kecarian aja. Oh biar cari. Biar Dia pengen kesel aja. tapi kak. Tapi kan kalau udah 11 tahun tuh kan udah nggak pernah ya nih. Jadi gue kayak pengen cari-cari gitu, apa yang bisa Minta diteleponin. Ngutang ke bank yang banyak. Udah diteleponin. cari-cari. Udah nggak pernah gitu. Tapi Ben, lu pernah juga Ben? Pernah dikacangin. Kita lihat video selanjutnya. Eits. Dilewatin rektornya bos. Kak saking gugupnya itu kak. Gini Bahagia rektornya dia. nari. Memang suka ada awkward moment kayak gitu. Iya. Kalau mau ketemu bininya temen tuh biasanya. Halo, iya, mau salaman, mau cipika-cipiki, mau Iya, gitu. Jadi aneh. Itu banget. Makanya mendingan disamain aja lah apa gitu. Untung sekarang ini ya. Diseragamin, gini Iya, gitu gimana. Sekarang udah lebih sekarang, aman ya jadi seragam. Jadi selalu gini. Tahu amat. Ya udah nih kita lihat lagi video selanjutnya. Oh itu. Oh iya, kasihan. Aduh gerah, udah gerah. Namanya Bukit Teletubbies. Iya, Tapi karena Teletubbiesnya nggak difoto. Kasihan. Terus bisa dicuekin. Panas tuh udah lama. Panas. Panas Gila sih. banget. Oh. Ya, panas ya Ben? Panas banget Pak Surya di sini. Pak Surya jadi minum nggak? Pesan minum. Iya. Video selanjutnya. Video berikutnya. Gimana nggak gemuk ya? Nikmat. Makanan Gila, diet gila. banget tuh. Iya, itu tadi dikacangin video apa sih? dikacangin ya. Dikacangin. Iya, itu martabak dikacangin, dikasih kacang tadi. Oh, martabak pakai kacang. Iya. Fani udah mulai kempep-kempepan ya. Iya. Oh. Didiemin tuh kan sama dikacangin. Dikacangin itu dicuekin gitu. Sur. Gua ada info ringan alias petir.
Kawannya nggak usah. Iya. Gitu. Tahu nggak lo, asal usul dikacangin itu dari mana? Dari mana? Jadi, kata dikacangin itu berasal dari penjual kacang. Ya iyalah ya. Penjual kacang di pinggir jalan yang cara jualannya selalu teriak kacang, kacang, kacang. Dan sering dicuekin atau diabaikan sama orang-orang. Oh gitu. Itulah kenapa kalau omongan kita didemin atau diabaikan, mulai tercetus celetukan dari orang-orang sekitar, yaitu dikacangin. Yang sekarang masuk ke dalam bahasa gaul kita. Karena tukang kacang itu dicuekin Banyak yang orang-orang. dicuekin sama orang. Kacang, 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 kacang. Dicuekin sama orang gitu, akhirnya wah kita buat aja gitu. Tahu nggak lo kenapa tukang kacangnya dicuekin sama orang? Kenapa? Tadi kan dijelasin di pinggir jalan. Pinggir jalan tol bandara. Gak ada yang boleh berhenti. Gak ada yang boleh berhenti. Tapi sekarang katanya diganti, Pak. Di nasi kucingin. Gara-gara penjual nasi kucing dikacangin, Pak. Ini, Pak. Pak, kalau di sini Tempat ngobrol boleh, tapi jajan jangan diemin penjual, Terus kalau Pak. kita makan kita nggak boleh ngobrol. Ya boleh, tapi ini loh beli Maunya gitu. gimana? Kita Kamu ya, kamu mau ya? beli apa mau ngobrol? Iya kenapa sih? Ben? Kalau lagi makan kan nggak bisa ngobrol. Iya susah. Iya. Kan kita mau ngobrol. Beli minuman kayak kalau pokoknya kalau di sini ngacangin penjual didenda deh, gitu aja deh gitu. Gimana? Oh. Sedih, Pak, saya, Pak. Kenapa? Wah, mana yang kemarin diganti lagi? Iya mana bagus lagi share Iya, pas weekend. lagi. Beban. Naik pas Regen naik. Iya. Kenapa? Di sini nggak boleh ngobrol. Di tempat Boleh. makan yang kemarin ada Regen boleh. Iya tuh. Pindah sana aja Pak. Ayo. Ayo. Ya, Pak, saya ikut ya, Pak. Kenapa sih Ben? Emang ada cerita apa Ben? Sampai sering didiemin kayak gitu? Ada saya, Pak, dikacangin, didiemin. Jadi? Sama cewek itu paling tahan kalau diemin cowoknya bisa lama banget, Pak. Oh iya. Cewek saya bahkan diemin saya sebelum saya jadian sama dia, Pak. Gimana caranya? Dia itu kan bukan cewek lo namanya. Ya, berarti dia sudah diemin dulu kan dari dulu. Ya emang ogah berarti. Emang agak ogah. mau. Iya. Terus? Saya tuh sebenarnya agak males sama cewek saya. Saya didiemin gara-gara dia marah, Pak. Oh iya. Soalnya dia tuh pengen panggilan yang sayang gitu loh. Saya ya udah panggil nama aja atau panggil sayang. Kan ada endut gitu Iya kan. iya iya. Endut embem. Endut embem. Tapi kan orangnya nggak endut banget gitu ya. Iya benar. Dia manggil saya jelek, Pak. Iya, sesuai sih. Iya. Ditahan. Sesuai dengan pergaulan anak sekarang. Iya. Anak sekarang tuh, hey lek, ngapain lek? Lek, ngapain lek? Gitu. Iya Biasanya benar. nggak jelek-jelek amat gitu loh, Pak. Menurut? Apa? Nggak jelek-jelek amat menurut. Iya, enggak. Lu Ibu mau saya. mau dipanggilnya apa? Ganteng. Enggak, maksudnya nama sayang atau gitu. Hmm. Terus saya juga pernah didiemin gara-gara saya nggak mau pakai baju kapal, Pak. Oh. Kapalnya apa tulisannya? Norak banget kan, biasanya baju kapal kan soulmate. Iya. Itu saya pernah, Pak. Kapal. Aku Iya. dengernya kapal, tau nggak? Langsung ngebayangin Benny pakai baju kapal ngambang kali. Logika aja mana ada orang pakai baju kapal. Pakai face shield, Kak. Pakai face shield kedengerannya kapal. Kagak ketutup, mohon maaf. Iya. Kupingnya Iya, ketutup. ketutup tuh jadi. Orang aja tahu dia ngomong kapal. Terus Lu aku- doang bayangan lu ada orang pakai baju kapal. Lagi. Ngambang lagi, Pak. Pak pernah diperiksain ke psikolog nggak sih, Pak? Psikopat kayaknya, Pak. Dia nggak bisa jalan. Dokter Boyke udah datang. Wah, lama banget sih Mesinnya bagus banget kan ada Aku suaranya. telat nih Pak, sampai naik ojek nih. Aduh. Nggak apa-apa. Yang penting Iya, sekarang iya. udah nyampe. Oh, udah datang Dokter Boyke. Nanti kita akan tanya-tanya sama Dokter Boyke di segmen tabok. Tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu. Balik lagi di malam-malam. Jangan tidur dulu. Masih bersama Kakak Kori dan sudah kedatangan Dokter Boyke. Halo, Dok. Ini buat teman-teman yang mau nanya silakan kirim aja pertanyaannya di 0815 15 222 333. Nanti akan kita bacain untuk nanya langsung sama Dokter Boyke. Iya. Karena sudah ada orangnya, kita langsung masuk ke segmen Tabok Tanya Dokter Boyke. Kita tanya langsung sama Dokter Iya. Boyke ya. Dok, aku mau tanya dong, misalnya apa untuk pasangan suami istri gitu kan yang baru menikah, terus dan kayak ingin langsung memiliki anak itu sebenarnya ada kayak ukurannya nggak sih, kayak Ntar harus dulu. Kita luruskan di sini. Ukuran apa ini? Jadwalnya. Tadi
namanya anak itu kan kayak banyak juga orang yang berusaha gitu masih belum diberikan. Idealnya seminggu gitu. berapa kali sih, Dok? Idealnya seminggu 4 kali kalau masih muda-muda. 4 kali? Idealnya 4 kali itu Seminggu, 4 kali Dok. setiap hari. Berangkat kerja gini. Ya enggak juga lah. Kalau emang serius baru nikah enggak Iya. kurang dari 4 kali ya? 17, lebih. 17. Wow. Kalau pengantin baru itu boleh. Kenapa selalu dibatasi sih? Jangan, sekarang aku mau tanya, 4 kali itu 4 kalinya Sehari? dia sehari 4 kali. Seminggu, 4 dalam kali seminggu hitungannya itu gimana? Seminggu 4 Seminggu kali. 4 Tapi kalau kali. dia 4 kalinya itu kan bisa berapa ronde. Iya. Kalau pengen yang karena pengantin baru pengen 1 kalinya itu 2-3 ronde boleh-boleh aja. Oh kalau banyak rondenya tetap dihitungnya 1 kali ya dok Iya, ya? iya, Oke iya. ya kalau Dianggap gitu ya. 1 hari. Gak banyak hitungannya. Ini kita ngomongin wedang kan wedang. Wedang ronde. Itu ronde. Iya, Oh jadi sebenarnya boleh-boleh aja sampai 4 kali gitu, Dok. Tergantung ininya kali ya. Tergantung komunikasinya. usianya. Kalau usia yang masih nikahnya 20-an, 30-an kan masih Tergantung power dan betul-betul kan. endurance ya. Iya. Hubungan seks kayak minum obat kadang-kadang kan Waduh. sehari 3 kali juga boleh. Oh, Modelnya gitu ya, obat pagi belum diminum nih. Ya sore juga Oh jadi telat. sekaligus 2 Iya, ya, iya, 2 ronde tapi gitu Dok, ya. misalnya kan ngomongin misalnya banyak nih ya dok berkali-kali gitu. Tapi kan ngaruh juga nggak sih sama ke kualitasnya? Iya, tapi kan kalau kita selang 2 hari sekali masih boleh. Masih Oh, udah full bisa lagi ya. bensinnya. Udah full lagi Bensinnya udah full spermanya. Jadi obatnya kayak 2 kali sehari ya? Sekali 2 hari. Iya. Oh justru Sekarang saya nanya nih dok. Senin berarti tadi lu kalau 4 kali Senin, Rebo, Jumat, Minggu ya? Boleh. Kayak les bahasa Inggris ya? Sering nempel juga nggak begitu efektif ya dok? Kalau Libur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu juga Nggak nggak terlalu begitu efektif karena sperma yang membuahinya sperma yang masih muda. Iya, makanya matang dulu ya, Dok. Ya, jadi suruh matang dulu spermanya, jadi dia juga punya kekuatan untuk menembus telurnya. Nih, saya nih dok yang udah mateng nih dok. Kalau pasangan suami istri yang sudah lama, seberapa pentingnya sih fantasi seksual untuk yang sudah menikah? Sepanjang fantasi seksualnya itu masih oke, ya masih berkaitan dengan cara berpakaian, ya masih berfantasi seksnya itu melakukan hubungan seks, misalnya paling nggak di dapur atau di mana, masih oke lah. Kalau sama robot dok? Ya nggak boleh dong. robot Kan suami Kalau istri. sama robotnya nggak Kayaknya sama boleh robot. lah. Nggak boleh. Sebatas mungkin pakaian-pakaian kali ya, Dok ya? Pakaian Yang lucu-lucu gitu ya? ada yang kan ada perempuan-perempuan yang suka laki-laki yang pakai pakaian polisi, Oh, iya. atau ada yang pakai Seragam pakaian gitu ya. Batman, Iya, itu iya. boleh. Tematik atau ya, Dok, juga, tematik. ataupun juga si laki-lakinya menyukai si perempuannya yang Catwoman, itu boleh. Tapi kalau misalnya melakukan hubungan seks dengan Catwoman tapi digenteng misalnya, kayak kucing gitu ya, itu nggak boleh. Itu fantasinya udah kelebihan tuh. Terus pas tengok ke bawah ada anak kecil lagi. Lagi pula kalau misalnya pakai seragam kayak gitu Catwoman lama juga ya bukanya. Maksudnya? Kan ada yang ada itunya Ada shortcut, ada shortcut. Ada bisa. Emang Belum iya? pernah tahu ya? Bentar, belajar ya. Yang susah bukanya tuh pakaian sulap yang gini nih. Iya benar. Begitu dibuka dia hilang. Sulap. Ternyata menurut fakta dari Stephanie Putri, ternyata Cory dan suami juga cara untuk tetap harmonis, salah satunya dengan cara check in. Check in? Oh maksudnya di hotel ya? Iya, jadi kayak perlu suasana baru gitu loh, Oh Dok. boleh, itu sangat nggak bagus masalah loh ya. kan, Dok? Bahkan kalau perlu check in di hotel, kamu tuh anggapnya nggak kenal sama dia. Anggapnya gimana kamu model-model itu yang nawar-nawar. Jadi dia lagi duduk, kamu pura-pura nawarin ke dia, ngajak-ngajak kedip-kedipin mata gitu. Itu lebih ini gitu loh. lebih intim. Otak tuh Ngerasa, traveling. Iya, aku bingung. ngerasa Tapi kan seperti iya, pengadegan-pengadeganan gitu. ngerasa bahwa ini kayak wanita lain gitu. Padahal sama juga, cuman pakaiannya mungkin dia pakai jaket kulit, pakai apa, pakai sedikit Fantasinya. itu boleh sampai naik ke atas gitu lah. Langsung check in. Tapi Dok, kalau misalnya itu kan tadi kan frekuensi ya, frekuensi dalam seminggu gitu ada berapa kali. Tapi sebenarnya ya Dok, kalau misalnya frekuensi 1 kali nih dalam 1 kali itu ada waktu minimal sama maksimal nggak sih Dok? Pertama, kita mesti lihat bahwa hubungan seks itu bukan kayak ayam set selesai. Oke. Itu bukan ya. Oke. Hubungan seks itu adalah, dan juga nggak bisa kamu hubungan seks tuh main kayak main bola gitu. Lu 2 kali dapat, gue 3 kali ya. Oh, hati-hati, Itu bukan, nggak itu boleh. kita bukan Hitungan ya, main Dok, bola ya? ya. Tapi justru hubungan seks itu adalah
perjalanannya itu yang dinikmati. Bagaimana dia menyentuh kita, mencium kita, membelai kita, mengucapkan kata-kata romantis dan sebagainya, itu yang kita nikmatin terus. Jadi nggak usah, kalau gue cuma dapat sekali ini malam ini. Nggak usah hitung-hitungan gitu ya, Nah, Dok? nggak bisa seperti itu. Harus gitu ada kan. appetizer, main course, sama dessertnya. Repotnya itu ya. Jadi Rizky, artinya dari gitu. mulai foreplaynya cukuplah sampai si wanita itu juga ya bener-bener baik gitu loh. Udah Aku pernah gitu. nyoba kayak di film-film pakai es, Dok. Tapi es doger. Jadi gitu ya dok ya, appetizer, main Iya, course, sama main dessert. course sampai Saya kalau orgasme, habis udah gitu udah appetizer terus selesai, tidur. udah ada gitu loh. Habis appetizer Mana tidur ada orang gagal bisa appetizer dong. untuk tidur. Gagal Lu ngantuk dong. banget. Gak usah mulai kalau tidur. Berarti nggak ada batas waktu tertentu yang Gak ada, normal tapi ya, Dok? minimal itu 15 menit all time ya. Artinya tuh kalau yang kita katakan rata-rata orang melakukan hubungan seks sudah 15 menit. Foreplaynya katakanlah 10 menit, tapi main course-nya mungkin 5 menit sampai 6 menit. Sejak Lama mulai juga penetrasi. ya, Dok, ya? Itu Berkualitas. oke gitu loh. Itu lama ya? Lama, karena kan untuk ejakulasi dini di bawah 5 menit. Di atas 5 menit itu sudah hubungan seks biasa. Besok-besok bawa stopwatch deh buat ngitung ya. Kita akan bacain pertanyaan beberapa yang udah masuk 0897 sekian. Mau tanya dok, kenapa dok kalau saya berhubungan dengan suami setelah dia makan apa aja pasti durasinya sebentar. Tapi kalau belum makan durasinya nggak ketakar sampai lemes sendiri. Oh kenyang dia. Kalau kenyang. habis makan jadi cepet. Kalau belum makan jadi lama. Iya. Emang pengaruh? Ini Dok? makan Iya. apa sih? Oh, Saya mungkin jadi karena pusing. tegak kali ya dok ya makanannya. Dia sih, dia udah tersugesti ya. Lo makan dulu. Ya makannya mungkin makan cabe kali ya. Jadi pengen cepet-cepet kan, pengen minum kali ya. Jadi dia pengen buru-buru supaya keluar. Aduh, gua kepedesan nih. Ingat ya, hubungan seks bukan kayak makan cabe ya langsung gitu. Tapi ya artinya kalau belum makan bisa lama. Karena kan dia mungkin bisa menikmati ya. Juga seperti itu. Tapi itu kalau dikaitkan dengan energi juga enggak. Kalau Hubungan seks itu pengaruh- bukan kayak, ya artinya seperti dikaitkan dengan makan, dikaitkan Pengaruh ya, dengan itu nggak ada lah. Pengaruh glukosa gitu-gitu nggak ngaruh? Enggak juga. kolesterol gitu. Hanya Kolesterol. tenaga kalau setelah makan itu tenaga mungkin bertambah ya. Tetapi kalau durasi sih enggak, Enggak ya? sepanjang kita bisa ngaturnya. Tapi kalau saya menangkap makannya di sini tuh hal yang berbeda ya. Makan. Nggak apa-apa lah, yang lihat saja. Ada lagi dok pertanyaan. Dok, saya sudah 5 tahun menjalani pernikahan. Wajar nggak sih kalau sekarang ini saya harus curi-curi untuk menonton film dewasa dulu sebelum berhubungan? Dan terkadang saya malah membayangkan apa yang saya tonton tadi. Nah, Itu gimana tuh dok? Fantasi artinya ya. Video porno atau video X ya, itu sebagai alat bantu seksual boleh. boleh. Tetapi jangan sampai itu membuat kecanduan. Dia kan mesti nyuri-nyuri, masih Iya. oke lah. Tapi kalau sampai setiap kali mau hubungan seksual harus nonton dulu, baru bisa ereksi, itu udah nggak bener. Artinya dia sudah kecanduan dengan video itu. Iya. Tapi kalau udah 5 tahun menikah, 10 tahun hanya ingin sebagai alat bantu untuk menambah gairah, just untuk teaser aja, itu oke lah. Mungkin Nggak buat masalah. referensi kali. Ya, boleh. Jaya ya. Iya, referensi. Oke, sebagai contohnya kita dulu. Kagak ada. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Dr. Boyke hari Terima ini kasih udah banyak. bisa jadi Sama-sama. makin banyak ilmu Sampai lagi, ketemu lagi. makin banyak tahu lagi. Ya, jadi buat teman-teman ingat ya, boleh sama pasangan, tapi jangan sampai aneh-aneh. Apa namanya? Variasinya, fantasinya dan juga harus dikomunikasikan. Oke? Nanti kita balik lagi tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu. Hai, balik lagi di malam-malam. Jangan tidur dulu. Masih bersama Nona Kori. Habis dari penyuluhan tadi kok perasaan langsung deg-degan gitu ya. Kenapa deg-degan kak? Deg-degan aja mau obrolannya seru. Tapi kak, kita tuh ada yang lebih deg-degan lagi nih ya. Kita langsung aja masuk ke segmen EGP. Gue Parno. Ma, apa sih? Apaan sih? Hah, apa sih? Nggak tahu kak Siri nakut-nakutin aku. Lampunya bisa nyala sendiri. Oh, Serem sekali. Coba apa? lihat ke belakang. Kenapa? Ada apa? Gitulah. Ngapain main handphone itu kan? Oh, aku kira
Ada Kira Angger di belakang. nakut-nakutin aku. Nyalain lampu ini. Selama ini di situ. Iya betul. Ini manual berarti ya? Tuh ada HT-nya. Selama ini dia pacaran karena dia ngobrol dari HT ke HT. Waduh. Aku kira mau nakut-nakutin. Lembu pun menangis mendengar EGP itu segmen horor. Horor kan. Jadi cerita-cerita horor di sini. Kamu ada pengalaman horor? Wajah-wajah horor gitu. Enggak. Kan, Masuk bener tuh kan? pelan-pelan gitu, Ben. Iya, Lagi horor-horor gitu. atau enggak bilang Ben gitu. Lu punya Halo cerita Kak horor? gitu. Apa tuh? Horor. Ya Allah. Ini saya aja sampai nggak berani cerita ini, Mas. Nggak Kenapa usah cerita Ben? kamu. Iya, terima kasih. Ngapain Mas. cerita? Kenapa Ben? Baru kemarin malam, Mbak. Tetangga saya ini true story walaupun belum terjadi, Mbak. Bagaimana Ya caranya? gimana ceritanya terus story belum Terus story itu udah terjadi. Oh iya. Tetangga saya, Oh. ini deket banget kan sama saya. Oh. Malam-malam muntah paku, Pak. Hah? Muntah paku. Setelah ditanyain ternyata paginya memang sarapan paku, Pak. Gimana? Di mana ada orang sarapan paku? Ya itu tetangga saya, Pak. Emang Jack John dia. Terima kasih ya, Pak. Manusia $6 juta. Udah gitu doang. Udah gitu doang. Buang-buang durasi gua dong. Kalau Korea ada pengalaman ini nggak mistis gitu? Pengalaman pribadi gitu yang nyata dialamin sih nggak ada, cuma denger dari orang. Tapi pernah kayak dimimpiin gitu, maksudnya kayak ada sosok keluarga yang udah nggak ada, terus mimpiin ngejar-ngejar kita. Cuma datengin kayak gitu gitu ceritanya. doang. Katanya kan firasat kan, Iya, kalau kayak kangen gitu. atau apa. Sekedar itu sih, itu termasuk mistis nggak? Iya, termasuk Bisa sih ya, Kak. Tapi lu percaya kok sama gitu-gituan? Percaya, dibilang ya ada, walaupun nggak lihat ya, dibilang ada, walaupun nggak lihat, tapi aku percaya adanya hal-hal itu, dunia itu. Oke. Iya. Ya yang namanya kayak gitu apalagi kan Kori kan syuting di lokasi-lokasi Nah, nggak itu jelas. dia, itu dia. Emang iya Kak? Ya kalau Sering misalnya nggak Kak, kalau misalnya waktu di lokasi kayak gitu Kak? kalau di studio seperti kita ini kan biasanya kan mostly banyak waktu yang nggak kepake kan, lebih banyak nggak kepakainya daripada kepakainya. Nah itu katanya sih sering ada apalah gitu, tapi dengar cerita-cerita juga dari studio tuh kayak kadang suka yang bisa melihat kayak diliatin dari belakang apa gitu. Tapi aku nggak pernah sama sekali, nggak pernah lihat, nggak pernah nyium bau apapun atau denger, nggak pernah. Tuh denger nggak? Slek. Enggak ada. Gue lagi Enggak, ngeliatin saya Boni cuma nih. Kakak doang yang Boni denger. kalau lagunya udah tenang gini biasanya mukul drumnya kenceng banget nih. Iya, biasanya sih gitu. Ini kan Makanya ya udah ganggu kalau gitu. Kita lihat videonya dulu nih. Kita lihat videonya. Video pertama. Oh wow. Aduh, apa ini? Apa ini? Itu apa? Aduh, Ngapain sih nyorot-nyorot ke jendela? Oh iya ada ngintip tuh. Ada sih? Guys, itu Apa? kepalanya setengah. Bohong. Iya ketutupan itu. ya Tuh, aku nggak lihat sumpah. tuh guys. Enggak. Masa sih emang ada? Astagfirullahaladzim. Aduh, aku lama-lama aku skot jantung ini kali sini. Bon, lu gua ambil-ambilin stick lu nampar simbol pakai tangan lu ya. Iya makanya. Biar. Itu ngorokan aku sampai sakit langsung. Emang ada ya? Tadi kelihatan ya? Tadi ada kelihatan dikit itu. Masih? Iya. Ya orang iseng banget sih ngapain? Iya. Kok berani ya? Nyorot ke jendela. Dia mungkin merasa diliatin kali ya. Coba nih, apakah yang kalian akan lakukan dalam situasi seperti ini? Kita lihat videonya. Aduh. Oh ini ada nih kemarin. Ah, Nggak tahu nih. ini mah orang ini. Lewat Enggak, sampai bawah. enggak deng. Apa sih itu orang? Apa ngapain Sampai sih bawah. dia? Tuh terus Ah, ke bawah terus. Wah. Ada sebenarnya lanjutannya panjang Apa dia sampai hilang bawah ya? terus. bawa terus sampai nyebrang kali. Kepleset kali. Bulu, aduh biung. Ih kakak nggak boleh bercandain kayak gitu. Apa juga komen. Tahu. Kita amit, ya Allah. Kita lihat video selanjutnya. Oh ini udah. Di pintu. Pintu belakang tuh. Swing terlewat. Iya. Pintu belakang. Tuh. Oh iya, la ilaha illallah. Swing. Ta eta naon, ta
Jahitan. Wow. Itu ada yang gantung spray kali nggak? Gantung spray ngeliwat, ngegantungnya di Atau mobil enggak, bang. Kan gini kan, set gitu. Layangan putus, Kak. Apa? Layangan putus. Layangan putus tuh dari atas ke bawah. Mana layangan putus datar? Oh iya juga ya. Lah iya juga, gimana sih fisika lu? Layangan putus tuh dari atas ke bawah gini, ngepek. Mana layangan putus gini? Numpang lewat Ya ya. tau Kak, serem kakak mah. Video keempat kita lihat lagi. Aduh. Allah. Kepala itu. Kok mau balik lana? Iya mau makan. Aku mau makan sih. Doa mau makan. Mau makan. Itu udah panik ya. Iya. Ya udah. Iya. Mikir apa aja. Apa yang ada di kepala Apa aja sebutin yang deh. kepikiran. Setannya juga kabur takut dimakan. Mana dia bener. Kira dia mau makan. Kira kita Kalau jomblo Bang Alex kali. kayak gitu doanya, iya. Bahkan ada yang sampai nggak bisa doa. Iya. Lupa. Iya. Iya. Gitu ya. Ada pernah cerita doanya malah diterusin sama itunya. Iya. Iya, Itu iya. Oh, ayat pernah kursinya Orang suka jagoan itu ya? diterusin ya, Bang? Gangguan dia. Iya, bener. Jagoan dia itu Serem. pernah tuh aku diterusin Kak. Masa? Diterusin Kak doanya, serem. Lu digangguin. Iya, jadi pas aku tidur, terus aku lagi baca doa kan, baca Anas, baca ayat kursi kan. Aku baca sampai lidahku tuh kaku, akhirnya diterusin sama dia. Terus Tapi dia diliatin nggak ketawa. sosoknya? Hah? Nggak, cuma didengerin cuma doang. Gitu udah. Oh, ada penampakannya juga. Iya bener. Ih, serem banget itu. Beneran Kak. Terus akhirnya setelah dia keluar gitu, dia kayak marah-marah gitu entah sama siapa. Terus abis itu dia keluar banting, abis itu aku baru bisa. Oh, aku pernah Baru bisa. ada cerita. Tapi ini nggak lihat ya, beneran nggak lihat. Jadi waktu itu pernah bikin konten YouTube sama Mbak Sarah. Jadi datang ke rumah yang udah lama memang nggak ditempatin rumah saudara. Jadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol segala macam, tiba-tiba kita dilempar sepatu. Oh ya? Iya, itu real banget, bener-bener dilempar sama jebetak gitu, sama batu-batu. Dan arah lemparnya memang Dari- si pohon itu yang Dari pohon. di luar rumah itu. Tapi memang kalau diliatin sih enggak. Cuma memang dilempar sepatu sama katanya pas aku buka pintu itu, aku nggak sengaja kayak emang Nginjak. brut gitu. Enggak yang Oh, ada yang lewat gitu. yang diinjak itu ini loh, apa tuh obat nyamuk. Nah, itu pas momen diinjak itu emang kayak pernah gak sih kayak ngalamin yang gitu? Iya, Nah, kita kayak iya. gitu. Nah, itu dia lewat katanya gitu keluar. Iya, aku merinding. Ngomong-ngomong tentang obat nyamuk, ada hal-hal yang Kok obat ternyata nyamuk mitos atau fakta. Apaan Kak? Di dalam fishbowl ini, Ada nama-nama karyawan yang mungkin akan mendapatkan. Bukan, itu kan door prize Kak. Ada mitos-mitos percaya atau enggak? Apakah ini kalian tebak ya ini mitos atau fakta ya? Ya. Set. Kalau mencium bau melati tiba-tiba berarti ada yang lewat di dekat kita. Itu mitos atau fakta? Lu Fakta, tapi bukan lewat ya Kak, malah justru ada di sekitar kita. ada pohon Menurut melati kan Kori- maksudnya. Mitos, karena Mitos. kalau menurut aku ya, soalnya kalau ya apa namanya kata guru ngaji gitu, makhluk-makhluk seperti itu memang yang nggak baik itu baunya nggak wangi. bau bangke. Oh iya iya. Baunya misalnya bau pesing, bau nggak enak, Ya. bau anyir, bau gitu. Ya, Jadi kalau bau- wangi bau itu amis. enggak, bukan gitu. Ada yang bilang juga bau singkong bakar kalau malam. Oh iya. Aku nggak tahu Lapar dong singkong jadinya bakar dari tuh gimana. Singkong dibakar. Aku singkongnya nggak tahu. Yuk Kak. Singkong, ketela, kasafa. Kasama. Emang nggak tahu singkong? Aku taunya udah bentuk cik. Singkongnya nggak tahu. Singkong kok itu bukan Dia nggak tahu snack. apa-apa. Lu tanya aja dia nggak tahu singkong, nggak tahu apa. Serius? Ya itu Kak, yang kayak ubi kan? Oh iya temennya. Singkong tuh Temennya kakek, Ubi singkong. kan? Iya. Singkong, itu singkong. Temennya ubi. Mitos atau fakta, bekas pembalut harus dibersihkan sampai bersih dan dibungkus sebelum dibuang. Kalau tidak darahnya akan oleh makhluk halus. Wah, mitos. 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 Itu biar Mitos. bersih aja. Iya Oh benar. gitu. Iya, biar nggak jorok gitu biar nggak kelihatannya. jorok. Biar nggak bau, itu kan darah kotor kan. Makanya terkadang kita kan dikasih bener-bener harus dibungkus, dirapiin, nggak boleh dibuang buang gitu. sembarangan. Iya, aku juga selalu nyuci sebenarnya. Oh, lu juga. Ada. Lu bukannya pakai tampon. Pakai tampol kalau gue. Kalau lewat jalanan sepi harus klakson 3 kali. Kalau enggak ntar diikutin penunggu tersebut. Nah itu tuh yang masih sampai sekarang dipertanya. Enggak, kalau kadang kalau lewat truk Daerah-daerah gede, tertentu, iya. kalau lewat apa tuh Terowongan. gitu. Iya, Ya nggak sih? Atau Itu apa sampai sekarang nggak jembatan. Aku mitos. Iya, tapi itu udah jadi kebiasaan juga sih.
Kenapa? Jadi Dia habit kayak ya. gue kalau misalnya lewat itu juga din kebiasaan aja. Kalau aku mau mitos, aku nggak Lah pernah. emang lu takutan aja. Iya, tapi Aku sering, Kak. belakangan gue gak pernah pencet klakson lagi. Kenapa emang? Kan gue disupirin. Oh iya benar. Kalau menurut aku mitos karena aku selalu nyetir dan aku ya Nggak ada. alhamdulillah tidak terjadi, belum pernah. Jangan Gitu. sampai. Iya, jangan sampai. Selanjutnya, melihat ke belakang dengan cara menunduk dan melihat di antara sela-sela kaki bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat di belakang kita. Kagak. Lah, iya emang. Gimana? kali. Enggak lah kalau Masih. olahraga Nggak bisa. yoga kan begitu. Melihat ke belakang dengan cara menunduk dan melihat di antara sela kaki. Nungging gini kan. Itu ngeliat itu ada Aku bisa ngeliat tapi Ada nggak kelihatan kalong apa-apa. Itu kata Fani kalau jam 1 malam hari lu kayak gitu lu bakal ngelihat makhluk halus. Coba dah, Sur. Kalau ngelihatnya di Enggak rumah sih. kosong. Aku Kalau sih usah begitu juga udah kelihatan Fani. ngapain jam 1 malam juga. Menyisir rambut sambil bercermin sekitar jam 12 malam hingga jam 2 malam akan diliatin karena litnuk semalaman. wow, nggak tahu sih belum pernah Enggak, nyisir. aku pulang selalu jam segitu aku sisiran. Lagian lo kalau nyisir rambut dari jam 12 sampai jam 2 malam itu rambut lo nggak rontok. Ya, enggak, itu maksudnya bukan selama itu, tapi di antara jam itu. Lama ya. Lo nggak ada kerjaan banget sih. Serem tau. Ih, apa? Kok nggak ada suara telepon? Enggak Iya, ada, ada. emang bener. Nah. ada. Kak, kok ada suara telepon? Kalau tanya lagi. Oh, itu dari Sohib Malam yang mau cerita ke kita, Dit. Habis ini kita angkat ya, tapi tetap di malam-malam, jangan Jangan kemana-mana. tidur. Hai, kembali lagi di malam-malam. Jangan tidur dulu. Kita punya segmen baru namanya nama segmennya adalah telepon tengah malam. Telepon tengah malam. Iya. Iya. Itu Dan- gimana tuh telepon tengah malam? Kita akan mencoba menghubungi orang yang sudah berbagi cerita hidupnya. Betul. Dan untuk menjaga kerahasiaan, identitas, dan pihak terkait, kita harus melakukan tapping dulu sebelum ditayangkan. Jadi Iya. kan nanti mungkin ada yang disensor-sensor. Jadi ini segmen khusus tapping lah, nggak mungkin live Iya. aja. Jadi malam ini kita akan menelpon nih karena udah ada seorang wanita berinisial EM yang berusia 24 tahun di Bandung akan berbagi cerita tentang kisah kehidupannya. Halo, EM. EM? Iya kak, iya kak. Silakan. Iya, jadi bisa dibilang ini tuh cerita kelam aku dulu lah waktu zaman kuliah dulu. Oke. Jadi dulu tuh aku pernah pacaran beberapa kali itu sama cowok yang umurnya jauh banget di atas aku. Jadi bisa dibilang seumuran sama papa aku gitulah. Gitu. Jauh banget. Berapa tahun? Bedanya, pokoknya dia tuh waktu itu aku umur 20-an, dia tuh udah hampir mau 50-an gitu loh, seringnya antara 40, I see. 40-an ke atas gitu range-nya. Oke. Pacar lo itu waktu itu udah berkeluarga atau belum? Beberapa kali itu ada yang statusnya duda, ada yang single, ada juga yang statusnya suami orang gitu. Suami orang juga ada? Ada. Tapi beberapa kenapa emang kali. lo sukanya sama orang-orang yang jauh umurnya di atas lo? Karena lebih ngemong atau apa? Iya, karena apa ya, pacaran sama umur lebih tua tuh menurut aku mereka tuh pengalamannya lebih banyak gitu, ilmunya lebih banyak, sama ya tanpa dipungkiri juga kan mereka lebih mapan juga. Yang waktu itu aku masih kuliahan gitu, terus mereka bisa backupin dulu beli ini itu gitu. Di situ kayak aku ngerasa wah enak juga ya gitu pacaran sama Terjamin mereka. gitu Iya, ya. terjamin. Iya, lebih kejamin gitu. Tapi bukan berarti kamu minta barang-barang mewah kan sama dia? Aku nggak pernah minta kok gitu, tapi Selalu mereka yang dikasih. ngasih gitu. Oke. Kalau kayak gitu ketemuannya di mana biasanya? Kalau ketemuan sih ya gimana ya? Apalagi yang sama waktu itu lo kan pernah sama laki orang juga gitu. Iya. Dia Ya, nggak mau dong di gimana tempat sih? umum Iya dong. pastinya. Iya, kita ya gimana sih layaknya orang dewasa gitu ya, kita pasti gitulah. Kalau enggak
satu lebih tempat private yang gitu. benar-benar private gitu. Oh, tapi Kayak gitu-gitu. tapi aku mau tanya deh, kamu kan selama ini pacaran katanya lebih suka sama yang jauh berumur ya. Kamu pernah nggak pacaran sama yang mungkin seumuran kamu atau mungkin yang umurnya nggak beda juga jauh dari kamu gitu? Ada bedanya nggak? Nggak ada kan? Kenapa gue belain ya? Apa itu pilihan dia? Iya. Kan umur. Pernah nggak? Pernah Kak, pernah. Oh ini ada sih satu kejadiannya. Jadi dulu ini yang terakhir yang bikin aku ngerasa kapok gitu, kayak udah berhenti gitu. Itu adalah waktu itu aku pernah, dia pacaran sama umurnya 50 tahun juga, terus dia tuh juga, dan udah istrinya udah meninggal gitu. Kita pacarannya itu agak lama sih sama dia yang terakhir itu. Sampai satu waktu, awalnya kan kita kayak aku pribadi itu nggak pernah nanya-nanya keluarganya, nggak pernah nanya-nanya anaknya gitu. Sampai dia ngajak ketemu gitu untuk ketemu sama dia bilang mau sama anaknya gitu. Terus ya udah akhirnya ya udah oke lah, aku juga ngeberaniin diri karena kayaknya dia serius gitu. Ya udah akhirnya gitu ketemu, shock banget sih. Ternyata anak yang paling gede itu mantan aku dulu waktu SMA gitu. Waduh. Oh. Tapi kalau kamu sendiri sekarang udah nikah belum? Udah nikah apa belum? Nah, sekarang aku udah nikah, udah punya anak satu gitu. Udah punya anak satu. Terus? Suami beda jauh sama kamu umurnya? Enggak, seumuran. Oh, seumuran. Oh, tapi tahu cerita ini? Nggak tahu. Ya nggak apa-apa kalau itu pilihan kamu. Kita bukan mencari benar atau salah ya. Kita Iya, cuma betul. jadi mencoba menjadi pendengar yang baik dan kita pengen tahu alasannya apa sih Betul. sebenarnya. Sekarang ada, Iya, gitu. kalau ngelihat orang yang lebih tua masih ada Rasa. penasaran nggak? Gitu? Gimana ya? Ya sebagai manusia biasa ya ada lah gitu. Kayak maksudnya sekarang kan aku sama suami aku seumuran, terus yang namanya rumah tangga mah kan ada ributnya, ada cekcoknya gitu. Terus suka ada aja gitu, aduh. Ya gitu, pokoknya gimana ya kalau misalkan aku sama yang lebih tua mungkin nggak gini ya gitu-gitu lah. Ada iya. gitu. Cuman ya aku berusaha untuk lebih baik lagi aja gitu. Oke. Terakhir ya, ini dari cerita kamu kan itu kebiasaan kamu dulu dan sudah ditinggalkan semenjak nikah kan? Iya. Oke. Apa poinnya? Maksudnya mungkin ada pesan kali buat orang-orang di luar sana yang mungkin punya similar story sama kamu gitu. Jalan cerita yang sama. Oke. Jadi buat cewek-cewek di luar sana ya yang sebenarnya sih nggak jadi masalah kalau misalnya punya hubungan sama orang yang jauh lebih tua gitu, asalkan memang statusnya single. Jangan sampai kayak aku dulu pacaran sama orang atau cowok yang udah berkeluarga gitu. Karena ketika kita udah berkeluarga sekarang posisinya aku sebagai istri, Iya. itu hal yang sangat aku takutin adalah karma terjadi gitu sama aku gitu. Iya benar. Takutnya gitu ya. Iya. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih udah berani speak up dan tetap semangat dan mudah-mudahan itu jadi buku yang sudah kamu tutup dan tidak pernah dibuka lagi ke depan. Amin. Thank you. Sama-sama Makasih. Kak, thank you ya. Yuk. Berat sekali kakak. Jadi kalau teman-teman ada yang mau diceritakan, kalau suaranya mau disamarin atau nggak mau dikasih tahu Identitasnya. silakan ceritain aja Iya. di email kita, nanti akan Iya. kita kasih lagi emailnya dan juga di WhatsApp juga bisa, nanti akan kita kurasi lagi siapa yang akan cerita, tapi ceritain dulu ya. Iya. Jadi kita tayangin nanti setelah diedit-edit. Yes, Iya. betul. Jadi Terima kasih. Selamat editor, dapat tugas baru. Terima kasih banyak buat hari ini. Ya. Terima kasih buat hari ini juga. Ya. Terima kasih buat teman-teman Bulan Band. Thank you. Semua kru. Kita ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat Yes. di waktu yang tersedia. Iya. Tora, Dita, Surya, pamit. Bye.